Udara siang hari ini cukup panas. Meski demikian, hal itu sama sekali tak menyurutkan keinginan sesosok gadis yang tengah berjuang untuk mencari sebuah pekerjaan. Keputusan untuk mengadu nasib dan keluar dari desa tempatnya tinggal dan berdomisili selama ini, niatnya tentu saja untuk membantu keuangan keluarga dan meningkatkan taraf kehidupannya sendiri. Maka dari itu, setelah berdiskusi dengan keluarga serta mencari beberapa referensi dari orang sekitar maupun berita dari internet, maka kota Bandunglah yang menjadi tujuan Ana untuk mengadu nasib. Ana, begitulah nama gadis tersebut, adalah anak berusia 19 tahun yang harus menjadi tulang punggung keluarganya di kampung. Sedikit bercerita latar belakang sang gadis. Ana anak pertama dari 3 bersaudara, yang artinya Ana mempunyai 2 adik yang masih bergantung terhadap Ana. Ketika sebuah pertanyaan tentang kemana ayahnya, mengapa ia tak mengambil tanggung jawab besar tersebut untuk menafkahi keluarga mereka, karena nasib dan takdirlah yang mengharuskan ketiga saudara itu harus kehilangan ayah di umur mereka yang masih belum beranjak dewasa kala itu. Ya, ayahnya telah meninggal saat Ana masih berusia 9 tahun karena kecelakaan saat bekerja, sedangkan ibu Ana sudah menikah kembali. Ana dan adiknya hidup dibesarkan oleh sang nenek. Sebelum kita lanjut cerita ini, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Nak, Nek, besok Ana berangkat ke Bandung ya, seru Ana dengan suara bergetar. Tentu saja semua rencana yang telah dicetuskan olehnya harus mendapat restu serta persetujuan oleh sang nenek yang selama ini telah membesarkannya. Iya Ana, nenek doakan kamu sukses dan cepat mendapat pekerjaan. Amin Nek, Ana titip cinta sama Ando ya Nek, nanti kalau Ana sudah dapat pekerjaan, Ana pasti kirim uang untuk nenek dan adik-adik. Ya, keputusan Ana tentu saja sudah bulat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi ya harus berjuang dengan pergi keluar dari desa mereka? Jika terus dan terus bertahan di sini, maka kehidupan mereka akan stuck alias akan berjalan seperti ini saja tanpa ada perubahan nasib sama sekali. Atau mungkin juga malah akan semakin terpuruk. Maka dari itu sang nenek sudah tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memeluk dan menciumi sang cucu. Besok paginya, Ana sudah siap untuk menjelajahi kota Bandung menggunakan celana berbahan jeans hitam dan kaos biru serta jaket kesayangannya yang diberi dari Sinta adiknya. Hanya bermodalkan tas ransel hitamnya yang berisi beberapa pakaian dan sepatu pantofelnya. Pagi ini juga keberangkatan Ana diiringi doa oleh keluarganya serta sebuah harapan yang begitu besar agar Ana bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat, yang terutama pekerjaan yang baik, yang halal dan tak terperosot kekubangan dosa yang memang selama ini marak diberitakan di media apapun. Jika di mana wanita-wanita yang berasal dari desa dan mencoba peruntungannya di kota, malah endingnya berakhir pada pekerjaan yang. Nenek serta adiknya mengantarkan Ana di depan rumah sambil menunggu ojek online yang siap mengantarkan Ana ke terminal. Ana, sang gadis asal dari sebuah desa terpencil di kota Sukabumi yang mempunyai cita-cita tinggi untuk merubah nasib diri dan keluarganya. Teteh jaga diri di sana ya, kami semua pasti bakal kangen sama Teteh. Seru Ando si bungsu yang masih berusia 14 tahun. Iya Ando, tugas kamu sekarang belajar yang rajin ya, nurut sama nenek dan Teh Sinta ya, pinta Ana. Ando hanya bisa mengangguk sambil menahan air matanya yang sebentar lagi akan menetes. Sinta, sekarang kamu yang bertanggung jawab di sini. Ya, jaga nenek dengan Ando. Kalau ada keperluan, telepon Teteh langsung. Pinta Ana. Iya, Teh. Singkat, padat, dan jelas jawaban dari Sinta. Sinta adalah tipikal anak yang cuek, tapi di balik cuek dan pendiamnya itu sebenarnya sangat menyayangi kakaknya. Halo ya Pak, sudah di depan ini, baik saya tunggu ya, jawab Ana saat menjawab panggilan telepon yang rupanya Bapak ojek online yang menelpon. Bandung, 12 Januari 2021. Setelah melewati beberapa kota, akhirnya Ana menginjakkan kota impiannya. Alhamdulillah sampai juga di Bandung. Seru riang Ana. Sebelum itu, Ana sudah mencari-cari kos yang murah dan fasilitas yang lumayan untuk ia inap selama ini di kota yang asing baginya. Halo, ini dengan Ibu Karina? Tanya Ana. Iya benar, ini Ana. Tanya Ibu Karina di seberang. Bu, saya sudah sempat sampai di terminal, sebentar lagi mau ke kos. Oh iya, hati-hati di jalannya Ana, Ibu tunggu. Sesampainya di kos Cempaka, Ana langsung menemui Ibu Karina untuk membayar sewa kamar kos beberapa bulan ke depan. Kamar yang ditempati Ana berukuran 3 kali 2 hanya menampung busa dan lemari baju berukuran kecil. Hari ini bersih-bersih kamar dulu, lanjut mandi baru istirahat, seru Ana dengan riangnya. Setelah beberapa saat, Ana sudah menyulap kamar kos yang berukuran sempit sekarang menjadi kamar yang sangat nyaman. Tara, selesai sudah urusan kamar, sekarang saatnya mandi. Saat sedang akan tidur karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 10 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba perut Ana memberikan tanda kalau harus segera diisi. Ternyata sang gadis sedang lapar.
Ya ampun, terlalu senang dan sibuk beres-beres kamar, aku lupa buat makan, gumam Ana. Untungnya di depan tempat kos Ana ada yang jualan nasi goreng. Mang, satu ya bungkus, pinta Ana. Baik, Neng, pedas nggak nih? Tanya Mang Dadang si penjual nasi goreng. Pedasnya sedang aja, Mang, jawab Ana. Neng baru ya di sini, Mamang baru lihat soalnya. Ana hanya mengangguk sambil tersenyum. Singkatnya, sesampai di kos, Ana langsung menyantap nasi goreng buatan Mang Dadang dengan sebotol air mineral yang dibelinya di minimarket. Alhamdulillah kenyang sudah. Sekarang waktunya istirahat dan semangat untuk besok. Seru Ana menyemangati diri sendiri. Jauh dari harapan Ana selama ini, ternyata mencari pekerjaan di kota besar tidak segampang yang dipikirkan. Ya betul, apa yang didapatkannya dari berita, didapatkannya dari informasi orang sekitar tak semudah dan seindah yang ia bayangkan. Coba bayangkan sana, sudah 2 hari sang gadis ke sana kemari, mencari sebuah pekerjaan, bertanya dari satu ke sang lainnya. Mencari berita dari koran maupun dari informasi orang yang ia temuinya, namun selama itu juga harapan yang ia nantikan tak kunjung datang. Bahkan Ana sempat mendapat perlakuan yang kurang baik dari pihak keamanan perusahaan yang Ana kunjungi kala itu. Hati yang patah semangat pun sempat dirasakan oleh Ana. Rasa yang ingin menangis, putus asa, tapi Ana teringat keluarga yang di kampung yang harus Ana bahagiakan. Matahari sudah pulang dan berganti dengan cahaya bulan yang menerangi kota. Azan berkumandang dengan indahnya membuyarkan lamunan Ana saat ini masih duduk termenung di halte dengan memeluk amplop coklat yang berisi CV dirinya untuk melamar pekerjaan. Dilihatnya ke kanan dan kiri mencari masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba untuk mencari pekerjaan agar bisa membiayai keluarga di kampung dan bisa menaikkan derajat keluarga hamba. Pinta Ana di balik mata sembabnya. Dan bersambung part 2.